Kita lanjut bahas BTTH episode 274. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sayap tulang giok yang ada di punggung Xiaoyan segera mengepak dengan cepat dan dia melesat menuju cahaya merah yang telah membawa lari batu giok dewa kuno Tose. Ketika tangan dari Xiaoyan mengeluarkan kekuatan hisab, hal ini membuat cahaya merah itu terbang menjadi sangat lambat. Di saat yang sama, ada gelombang energi yang sangat berbahaya kini telah muncul dan akan memberikan serangan terhadap Xiaoyan. Hal itu membuat dirinya segera menoleh ke atas langit yang ternyata ada tangan putih raksasa yang telah terulur untuk memberikan serangan tepat di atas kepala Xiaoyan. Tangan putih itu pun mengandung kekuatan penghancur yang luar biasa. Tekanan seperti ini telah membuat raut wajah Xiaoyan segera berubah menjadi cukup serius, yang kemudian dia berkata, serangan ini berasal dari Hun Tiandi. Tubuh dari Xiaoyan tidak jadi menangkap cahaya merah dan dia bergerak mundur untuk menghindari serangan telapak tangan putih. Dia mengerti dengan kekuatan saat ini tidak mungkin bisa menahan serangan yang diluncurkan oleh Hun Tiandi. Pergerakan Xiaoyan benar-benar cepat, namun serangan telapak tangan putih itu pun jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan Xiaoyan. Hal tersebut telah membuat ruang yang berada di sekitar Xiaoyan menjadi sangat berfluktuasi dan tiba-tiba saja ada serangan telapak tangan raksasa yang lainnya langsung menghantam telapak tangan putih itu. Badai pemusnahan dengan cepat menyapu seluruh tempat ini. Bahkan raut wajah Xiaoyan telah berubah secara drastis ketika merasakan badai energi yang sangat menakutkan. Dia buru-buru menarik tubuh ke belakang karena takut terseret di dalam pertarungan seperti ini. Telapak tangan lain yang telah menyelamatkan Xiaoyan sebenarnya merupakan serangan dari Guyuan, yang kemudian saat ini Guyuan berteriak, Hun Tiandi, karena kau ingin memulai perang dengan klanku, maka aku akan menemanimu sampai akhir. Hun Tiandi hanya tertawa sambil menjawabnya, kau seharusnya mengucapkan kata-kata seperti itu ketika klan Xiao dihancurkan, dan mengatakan hal itu sekarang benar-benar sangat terlambat. Setelah suara dari Hun Tiandi itu bergema di dalam tempat ini, banyak celah spasial pada saat ini telah terbentuk di langit, dan kabut hitam melonjak dari dalam celah spasial itu menuju ke segala arah. Gelombang demi gelombang aura yang gelap dan dingin sekarang telah menyebar dari celah spasial yang merupakan lubang hitam. Ekspresi Xiaoyan telah berubah menjadi cukup serius ketika merasakan jumlah aura kuat berdatangan menuju tempat ini. Hal itu membuat Xiaoyan mengatakan, apakah sebenarnya tentara dari klan Hun telah tiba di tempat ini? Kabut-kabut hitam pada akhirnya juga telah menyebar, dan hal itu membentuk segel hitam raksasa yang telah tergantung di langit. Banyak bayangan besar sekarang telah menutupi seluruh pegunungan dari alamku. Melihat segel hitam raksasa itu pun, raut wajah dari banyak ahli klanku telah berubah menjadi cukup suram, yang kemudian ada salah satu tetua segera berteriak, segera aktifkan formasi. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, banyak dauki dikeluarkan dari dalam tubuh orang-orang klanku. Hal ini berubah menjadi cermin raksasa dengan fluktuasi energi yang sangat menakutkan. Segel hitam yang ada di langit pun bergetar. Kemudian Hun Tiandi mengatakan, segel pemusnah. Dalam waktu yang cukup singkat, segel hitam itu langsung melancarkan serangan yang telah turun dari langit, dan seolah-olah bencana yang besar akan menimpa seluruh alamku. Area dalam jarak ratusan ribu kaki dalam sekejap saja langsung hancur setelah terkena tekanan dari segel hitam tersebut. Semua ahli dari klan Gun pada saat ini telah mempertahankan formasi. Raut wajah mereka memerah kemudian berteriak, cermin Gudi. Dalam waktu yang cukup singkat, cermin raksasa itu pun melesat dan kemudian bertabrakan dengan segel hitam. Suara gemuruh yang cukup keras pun terdengar di seluruh tempat ini, dan fluktuasi penghancur dengan gila-gilaan segera menyebar. Meskipun alamku ini cukup kuat, namun sekarang telah banyak retakan hitam terbentuk di langit. Ketika dua kekuatan yang besar saling berbenturan, maka hal itu akan menimbulkan badai energi yang benar-benar menakutkan. Banyak para ahli dari klanku pada akhirnya sekarang muntah-muntah setelah cermin kuno menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Jelas pertarungan habis-habisan seperti ini telah menghasilkan kerugian yang cukup besar di antara kedua belah pihak. Badai pemusnahan terus mengamuk di langit. 3 dewa dari klanku serta 4 saint iblis dari klan Hun segera menghindar cukup jauh. Mereka juga ketakutan apabila terkena serangan dari badai energi. Terlepas dari kekuatan mereka, kemungkinan akan langsung dihancurkan jika tubuhnya bertabrakan dengan badai pemusnahan yang terbentuk
terbentuk dari benturan cermin kuno dan juga segel hitam. Satu-satunya orang yang berada di tempat ini yang masih merasa baik-baik saja di bawah badai pemusnahan ini hanyalah Hun Tiandi, Gu Yuan, dan juga api pelahap ketiadaan. Sementara Xiaoyan telah bersembunyi di balik formasi pelindung dari klan Gu. Dia telah menyaksikan fluktuasi pemusnahan yang telah menyebar di langit, membuat raut wajah Xiaoyan telah berubah menjadi cukup serius. Apabila serangan seperti ini dilepaskan oleh kekuatan seluruh klan, bahkan seseorang yang berada di bintang 9 Doseng akan sangat sulit untuk menahannya. Detik berikutnya Xiaoyan mengalihkan pandangan. Dia mencari keberadaan dari jiwa Guyang, yang kemudian Xiaoyan berkata, di mana batu giok dewa kuno Tosenya, api pelahap ketiadaan yang masih terjerat pertarungan dengan Lei Ying dan juga Yan Jing tiba-tiba saja bergerak mundur karena area di belakangnya adalah lokasi keberadaan dari batu giok dewa kuno Tose. Xiaoyan ketika melihat adegan seperti itu buru-buru berteriak, hentikan dia, sebenarnya dia bermaksud untuk merebut batu giok dewa kuno Tose. Lei Ying dan juga Yan Jin raut wajahnya segera berubah ketika mendengar teriakan dari Xiaoyan. Tubuh mereka pun segera bergerak untuk melakukan pengejaran pada api pelahap ketiadaan. Lei Ying mengeluarkan telapak tangan bencana petir, sementara Yan Jin mengeluarkan jari misterius api. Kedua serangan tersebut pada akhirnya dengan cepat melesat menuju api pelahap ketiadaan. Merasakan ada serangan yang telah muncul dari arah belakangnya, membuat raut wajah dari api pelahap ketiadaan telah berubah menjadi sangat serius. Namun dia tidak menghindar, tubuhnya segera bergetar, kemudian mengeluarkan banyak lubang-lubang hitam yang tidak terhitung jumlahnya di ruang sekitar, yang akhirnya serangan menakutkan dari Yan Jin dan juga Lei Ying itu terus bertabrakan dengan lubang hitam yang diciptakan oleh api pelahap ketiadaan. Hal itu membuatnya meledak terus-menerus. Setelah seluruh lubang hitam dihancurkan, telapak tangan petir dan juga jari api kali ini mengenai punggung dari api pelahap ketiadaan. Hal itu membuat api hitam yang berada di tubuhnya segera melesat dan juga menyebar ke segala arah. Bahkan dengan kekuatan besar dari api pelahap ketiadaan, tubuhnya masih terhuyung setelah terkena pukulan berat dari Lei Ying dan juga Yan Jin. Kali ini tubuh dari api pelahap ketiadaan telah berubah menjadi lebih pucat. Namun dengan bantuan serangan yang telah mengenai punggungnya, sekarang keberadaan dari api pelahap ketiadaan telah berada cukup dekat dengan batu giok dewa kuno Tose. Dia segera melebarkan mulutnya dan kemudian menelan batu giok dewa kuno Tose itu ke dalam tubuhnya. Selanjutnya api pelahap ketiadaan tertawa terbahak-bahak ketika dia sudah berhasil mendapatkan batu giok dewa kuno Tose milik klan Gu ini. 4 saint iblis dari klan Hun buru-buru bergegas untuk memberikan penjagaan pada api pelahap ketiadaan. Tatapan mata mereka terlihat tajam ketika menatap pada Lei Ying dan juga Yan Jin. Ekspresi di raut wajah dari api pelahap ketiadaan telah berubah menjadi cukup gelap. Namun dia segera tertawa sambil mengatakan, apakah kalian sudah puas berhasil memberikan pukulan pada diriku? Yakinlah, aku pasti akan membuat kalian berdua membayar serangan telapak tangan yang telah mengenai tubuhku berkali-kali lipat. Raut wajah dari Lei Ying dan juga Yan Jin sekarang menjadi cukup jelek. Tidak terduga bahwa kekuatan gabungan dari mereka berdua masih tidak bisa menghentikan api pelahap ketiadaan. Sebaliknya, malah api itu bisa mendapatkan batu giok dewa kuno Tose milik klan Gu. Api pelahap ketiadaan tubuhnya langsung berbalik. Kemudian dia berkata, ayo kita harus segera pergi dari dalam tempat ini. Dia segera bergerak menuju lubang hitam yang ada di langit sebagai pintu keluar dari alam Gu ini. Namun detik berikutnya Gu Yuan telah muncul dengan ekspresi penuh kemarahan. Lalu dia berteriak, berhenti. Sebelum Gu Yuan bisa melakukan serangan, Hun Tiandi tiba-tiba saja muncul di hadapan dari api pelahap ketiadaan dan dia segera berbenturan dengan pukulan dari Gu Yuan. Tubuh dari Hun Tiandi terdorong mundur, kemudian kabut hitam telah melonjak dari dalam tubuhnya. Hal ini sekali lagi membentuk sebuah segel hitam yang sangat besar.
Tubuh Gu Yuan langsung bergetar ketika dia melihat segel hitam yang telah dibentuk oleh Hun Tiandi. Para ahli dari klan Gu yang berada di bawah sana juga buru-buru membentuk cermin kuno dalam upaya mempertahankan diri dari serangan pemusnahan oleh Hun Tiandi. Kali ini Hun Tiandi tertawa terbahak sambil mengatakan, "Gu Yuan, aku telah mengatakan bahwa klan Gu kalian telah kehilangan kesempatan terbaik untuk melawan klan Hun milikku ketika klan Xiao dihancurkan. Rumah dari Dewa Kuno Tause pada akhirnya akan mendarat di tangan dari klan Hun milikku dan Gu Yuan. Aku akan segera maju ke tahap Dodi. Percayalah, kalian semuanya akan tunduk di bawah klan Hunku." Lei Ying kemudian berteriak dengan keras. Batu giok Dewa Kuno Tause itu dipisahkan menjadi 8 bagian dan kau hanya mendapatkan 5 buah saja. Tidak perlu bertindak dengan cara arogan seperti itu. Senyuman yang cukup aneh segera muncul di raut wajah dari Hun Tiandi ketika dia mendengar teriakan dari Lei Ying yang kemudian dia mengatakan, "Apakah begitu? Kepala klan Lei dan juga klan Yan, kalian telah meninggalkan klan masing-masing. Apakah kau berpikir bahwa klan Hun milikku tidak akan memanfaatkan kesempatan seperti ini?" Dalam sekejap saja tubuh Lei Ying dan juga Yan Jin gemetaran ketika mendengarkan ucapan dari Hun Tiandi. Mereka secara serempak berkata, "Apa?" Raut wajahnya juga telah berubah menjadi cukup serius. Mungkinkah klan Hun juga telah menyerang klan Yan dan juga klan Lei ketika mereka melakukan serangan terhadap klan Gu ini? Hun Tiandi hanya tersenyum ketika menghadapi kejutan di raut wajah mereka berdua. Dia kemudian secara perlahan-lahan mundur menuju lubang hitam yang ada di langit bersama dengan api pelahap ketiadaan dan juga para ahli dari klan Hun lainnya. Bahkan Gu Yuan sekarang tidak berani melakukan serangan pada kelompok Hun Tiandi yang akan meninggalkan tempat ini. Hun Tiandi tiba-tiba saja berbalik dan dia melihat ke arah Soyen sambil mengatakan, "Kau Xiaoyan bukan? Batu giok Dewa Kuno Tause dari klan Xiao seharusnya berada di tanganmu setengah bulan dari sekarang. Datanglah ke pegunungan pemakaman langit dan bawa batu giok Dewa Kuno Tause jika kau ingin menyelamatkan ayahmu." Setelah mengatakan hal tersebut, kelompok dari Hun Tiandi menghilang dari tempat ini bersama dengan lubang hitam yang ada di langit. Seluruh tempat ini telah berubah menjadi kesunyian ketika semua orang menyaksikan bahwa kelompok dari klan Hun telah meninggalkan tempat ini dan lubang hitam yang ada di langit tiba-tiba saja ditutup. Raut wajah dari orang-orang klan Gu sekarang telah berubah menjadi tampak suram. Meskipun klan Gu tidak dihancurkan, namun mereka kehilangan batu giok Dewa Kuno Tause. Dari sudut pandang tertentu, klan Gu sebenarnya telah menderita kerugian yang cukup besar di dalam pertempuran melawan klan Hun ini. Seluruh cahaya yang merupakan perlindungan dari alam Gu pada akhirnya juga langsung menghilang. Tinju dari Soyen hanya terkepal dengan erat ketika dia mendengar kata-kata dari Hun Tiandi yang berencana menggunakan ayah Soyen untuk ditukar dengan batu giok Dewa Kuno Tause yang ada di tangannya. Soyen menekan kemarahan di dalam hatinya sambil mengatakan, "Setengah bulan dari sekarang." Raut wajah dari Gu Yuan saat ini telah tampak lebih muram. Dia hanya bisa terdiam sementara 3 dewa dari klan Gu juga menghela nafas dengan panjang. Klan Hun memang telah menyembunyikan kekuatan mereka selama bertahun-tahun ini. Tidak ada satupun orang yang bisa menyangka bahwa sebenarnya api pelahap ketiadaan tidak hanya pulih dari luka-lukanya, bahkan dia malah bisa naik level menjadi bintang 9 Doseng. Setelah klan Hun pergi dari tempat ini, cincin yang berada di jari dari Lei Ying dan juga Yan Jin tiba-tiba saja mengeluarkan sebuah cahaya fluktuasi spiritual yang mengandung beberapa informasi sekarang telah dikeluarkan dari dalam cincin tersebut. Raut wajah dari Lei Ying dan juga Yan Jin terlihat gelap ketika mereka membaca informasi tersebut. Lei Ying kemudian mengatakan, "Sebenarnya klan Lei milikku juga telah kehilangan batu giok Dewa Kuno Tause." Yan Jin juga berkata, "Klan Yan milikku juga telah kehilangan hal itu." Wajah dari 3 dewa klan Gu sekarang telah berkedut setelah mendengar kata-kata dari Lei Ying dan juga Yan Jin. Ucapan dari Hun Tiandi memang benar. Mereka telah melakukan penyerangan terhadap klan Yan dan juga klan Lei ketika mereka juga menyerang klan Gu ini. Gu Dao tanpa sadar mengatakan, batu giok Dewa Kuno Tause dari 2 klan seharusnya juga telah ditempatkan di tempat yang paling dijaga ketat oleh para tetua dari klan masing-masing. Klan Hun sebenarnya telah meluncurkan serangan skala besar pada klan Gu kali ini. Sebenarnya di mana
mereka menemukan kekuatan untuk bisa melakukan penyerangan secara terpisah. Raut wajah dari Lei Ying yang dipenuhi dengan kemarahan. Dia pun segera mengatakan, berdasarkan informasi yang telah aku dapatkan, klan Lei milikku juga memiliki tetua yang tiba-tiba saja menjadi pengkhianat. Dia mencuri batu giok Dewa Kuno Tose yang kemudian melarikan diri. Terlebih lagi, dirinya langsung disambut oleh para ahli dari klan Hun. Yan Jin pada saat ini juga langsung mengatakan, kita semuanya benar-benar meremehkan kekuatan dari klan Hun. Raut wajah dari Gu Yuan berangsur-angsur berubah menjadi cukup tenang. Dia kemudian mengatakan, kita semuanya akan membicarakan hal ini di dalam aula besar. Sekarang semuanya telah berkembang menjadi seperti ini. Sudah tidak ada ruang lagi bagi kita untuk mengambil jalan mundur. Mengingat teknik yang dimiliki oleh klan Hun, jelas bahwa mereka tidak akan membiarkan kita semuanya bisa bertahan hidup. Xiaoyan, kau juga harus ikut kita semuanya menuju aula besar dan mengadakan rapat. Xiaoyan menekan emosi yang bergejolak di dalam hatinya. Dia telah melihat Gu Yuan dan juga yang lainnya segera memasuki aula besar. Xiaoyan kemudian mengikuti Gu Yuan dan disusul oleh Sun Er. Semua orang telah mengambil tempat duduk masing-masing di dalam aula besar ini dan suasananya telah berubah menjadi cukup serius. Gu Yuan menghela nafas panjang kemudian dia berkata, semuanya tidak perlu mengucapkan kata-kata manis untuk saat ini. Setiap orang harus dengan jelas menyadari apa yang dilakukan oleh klan Hun. Aku tidak pernah meremehkan klan Hun, tapi aku juga tidak pernah bisa memahami mereka dengan jelas. Dan ini merupakan aspek yang paling menakutkan dari seorang klan Hun. Hun Tiandi mungkin memang benar jika aku sedikit lebih tegas ketika klan Xiao dan juga klan Hun terlibat dalam perang besar saat itu. Situasinya mungkin tidak akan menjadi seperti ini. Xiaoyan hanya diam saja karena dia tidak benar-benar mengerti masalah yang terjadi di masa lalu. Karena itu, Xiaoyan tidak mengatakan apapun. 8 klan kuno pada awalnya telah memiliki konflik masing-masing. Oleh karenanya, tidak ada yang berhak menyalahkan salah satu pihak karena tidak ikut di dalam konflik tersebut. Apalagi, mereka juga sudah mulai merasakan hasil dari tersingkirnya klan Xiao di masa lalu. Selanjutnya, Gu Yuan kembali mengatakan, kemungkinan bahkan klan Gu saat ini tidak bisa menandingi kekuatan yang telah ditampilkan oleh klan Hun. Dan sekarang, tidak ada satupun faksi di seluruh Bunar Doki yang bisa melawan klan Hun sendirian. Bahkan klan Gugu juga tidak mampu. Tentu saja, bahkan jika klan Gu milikku akan benar-benar dihancurkan, maka klan Hun harus membayar harga yang sangat mahal untuk melakukan hal itu. Pertempuran besar hari ini bisa dianggap sebagai pembukaan dari konflik para klan kuno. Meskipun tentara dari klan Hun tidak muncul, namun mereka masih bisa meloloskan diri dari segel yang telah dibentuk oleh klan Hun ini. Namun orang yang paling merepotkan untuk dihadapi adalah Hun Tiandi dan juga api pelahap ketiadaan. Gu Yuan kali ini kembali mengatakan, api pelahap ketiadaan itu pernah melahap Raja Tunling. Oleh karenanya, dia memiliki kemampuan dari klan Tunling. Dan di mata klan Hun, kita para klan kuno setara dengan sumber kehidupan bagi garis keturunan mereka. Semua orang mungkin tidak senang dengan status ini. Oleh karenanya, hanya ada satu jalan yang harus kita ambil, yaitu menghancurkan klan Hun. Lei Ying tiba-tiba saja bertanya, Tetua Gu Yuan, apakah maksudmu kita akan membentuk aliansi dan bertarung melawan klan Hun? Gu Yuan hanya menganggukkan kepalanya sambil menjawab, benar, sudah tidak ada pilihan lain. Kekuatan yang ditampilkan oleh klan Hun benar-benar luar biasa. Selain itu, tidak ada yang tahu apakah mereka masih memiliki kartu traf yang lainnya atau tidak. Seseorang akan benar-benar kesulitan memahami klan yang paling misterius ini. Lei Ying dan juga Yan Jin hanya terdiam karena masalah ini memang sangatlah serius. Yan Jin tiba-tiba saja mengatakan, masalah dari aliansi itu mungkin memang harus dibentuk. Saat ini, klan Hun sudah memiliki 7 dari 8 potongan batu giok Dewa Kuno Tose. Jika mereka mendapatkan potongan yang terakhir, maka mereka akan bisa mengetahui di mana lokasi dari rumah Dewa Kuno Tose dan kemudian membuka rumah tersebut. Dikabarkan bahwa di dalam rumah itu memiliki rahasia untuk bisa maju ke tahap Dodi.
Jika Hun Tiandi diizinkan untuk mendapatkan hal tersebut, kemungkinan itu akan benar-benar seperti apa yang dia katakan, dan dia akan segera naik level ke tahap Dodi yang belum pernah dicapai siapapun dalam kurun waktu 10.000 tahun terakhir ini. Pada saat itu, seluruh benua kemungkinan akan di bawah kendali dari Clan Hun. Tatapan mata dari semua orang tiba-tiba saja melihat ke arah Xiaoyan, yang kemudian mereka mengatakan potongan terakhir dari batu giok Dewa Kuno Tose ada di tangan Xiaoyan, bukan? Xiaoyan hanya mengerutkan dahinya di hadapan tatapan mata serius dari banyak orang yang berada di dalam aula besar. Dia kemudian segera mengatakan, bagaimanapun juga aku harus menyelamatkan ayahku. Yan Jin segera mengangkat alisnya. Kemudian dia mengatakan, kau harus mengetahui hasilnya. Jika Hun Tiandi diizinkan membuka rumah dari Dewa Kuno Tose. Xiaoyan hanya terdiam sambil menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun juga, potongan terakhir dari batu giok Dewa Kuno Tose akan tetap berada di tubuhnya. Ayah dari Xiaoyan telah ditangkap oleh Clan Hun selama lebih dari 10 tahun, dan setiap kali Xiaoyan memikirkan hal ini, hatinya akan merasakan sakit. Selain itu, Xiaoyan juga mengerti bahwa batu giok Dewa Kuno Tose yang ada di tangannya adalah pelindung dari sang ayah. Jika bukan karena batu giok tersebut, kemungkinan ayah dari Xiaoyan saat ini sudah menemui ajalnya. Tatapan mata dari Gu Yuan melihat ke arah Xiaoyan, kemudian dia tersenyum sambil menarik nafas yang panjang. Xiaoyan saat ini tidak lagi sendirian seperti dulu. Kekuatannya tidak hanya mampu melawan mereka secara langsung, tapi juga ada aliansi rumah langit yang benar-benar kuat di belakangnya. Jika 3 klan kuno ingin melawan Clan Hun, aliansi rumah langit milik Xiaoyan juga pasti akan bergerak memberikan bantuan. Oleh karenanya, mencoba merebut batu giok Dewa Kuno Tose yang ada di tangan Xiaoyan adalah sesuatu yang tidak akan bisa dilakukan dengan mudah oleh Clan Hun. Gu Yuan kemudian berkata, sekarang satu-satunya hal yang bisa kita lakukan hanyalah mengumpulkan tentara, dan kita akan bersiap dalam waktu setengah bulan lagi. Bagaimanapun juga, kita harus bisa merebut beberapa batu giok Dewa Kuno Tose yang ada di tangan dari Clan Hun. Ucapan dari Gu Yuan itu telah membuat Lei Ying dan juga Yan Jin terguncang. Mereka mengetahui bahwa perang besar dengan Clan Hun kemungkinan akan segera terjadi dalam kurun waktu setengah bulan dari sekarang. Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Dia kemudian melirik pada Suner yang ada di sampingnya. Tiba-tiba saja Xiaoyan melihat ke arah Gu Yuan sambil berkata, Paman Gu Yuan, apakah kau tahu sebuah metode yang memungkinkan leluhurku Xiao Xuan di dalam makam surgawi dihidupkan kembali? Gu Yuan, Lei Ying, Yan Jin, dan juga banyak orang yang berada di dalam aula besar, mereka langsung gemetaran ketika mendengarkan nama Xiao Xuan. Bagaimanapun juga, mereka mengetahui kekuatan besar dari Xiao Xuan di masa lalu, dan dia merupakan satu-satunya orang yang hampir berhasil melenyapkan Hun Tiandi. Gu Yuan menarik nafas dalam-dalam yang kemudian dia mengatakan, dari sudut pandang tertentu, Xiao Xuan yang berada di dalam makam surgawi hanyalah pecahan jiwa. Dia bisa tetap bertahan sampai detik ini karena kekuatan unik yang berada di dalam makam surgawi tersebut, dan mencoba untuk menghidupkannya kembali. Aku khawatir hal itu tidak mungkin dilakukan. Pandangan mata dari Xiaoyan mengungkapkan sebuah kekecewaan setelah mendengarkan hal ini. Kemudian dia bertanya kembali, Paman Gu Yuan, aku ingin memasuki makam surgawi. Bolehkah aku tahu apakah dirimu memiliki cara supaya aku bisa melakukan hal ini? Gu Yuan cukup terkejut setelah mendengarkan ucapan dari Xiaoyan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum pada akhirnya menganggukkan kepalanya, dan Gu Yuan sekarang berkata, jika kau bersikeras untuk melakukan hal itu, maka diriku akan mencoba yang terbaik membantumu memasuki makam surgawi. Mungkin kau akan sekali lagi bisa bertemu dengan Xiao Xuan dan melihat apakah dia memiliki cara untuk bisa menghidupkan dirinya sendiri. Cerita kemudian berpindah pada pegunungan terdalam yang berada di alam Gu ini. Tatapan mata banyak orang segera melihat pada bagian puncak dari pegunungan tersebut dengan raut wajah yang cukup rumit. Gu Yuan segera mengatakan, Xiaoyan, makam surgawi akan dibuka setiap 20 tahun sekali. Jika kita menghitung waktunya, masih ada waktu yang cukup lama sebelum hal itu dibuka kembali. Namun aku akan memberikan bantuan yang terbaik supaya dirimu bisa sekali lagi memasuki makam surgawi saat ini. Namun kau harus ingat, untuk berada di dalam tempat itu tidak lebih dari 1 tahun. Jika tidak, kemungkinan dirimu akan dilemparkan keluar oleh makam surgawi tersebut.
Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Kemudian dia berkata, "Baiklah, dan aku mohon maaf karena telah merepotkan paman Gu Yuan." Sambil memandangi Xiaoyan, Gu Yuan bertanya kembali, "Apakah kau yakin tidak membutuhkan siapapun untuk menemani dirimu masuk ke dalam sana?" Xiaoyan hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada orang lain selain Xiao Xuan yang bisa menyakiti Xiaoyan di dalam makam surgawi. Gu Yuan tidak mengatakan apapun setelah melihat kepercayaan diri dari seorang Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dan energi alam yang benar-benar besar sekarang telah berkumpul dari segala arah, dan hal itu dalam sekejap saja membentuk sebuah lubang hitam di pintu masuk dari makam surgawi. Gu Yuan kemudian berteriak, "Xiaoyan, tolong lakukan dengan cepat dan segeralah kembali ke tempat ini." Xiaoyan menganggukkan kepalanya tanpa ragu-ragu lagi. Dia akan memasuki makam surgawi. Namun sebelumnya, Xiaoyan dengan lembut mengusap raut wajah dari Sun Er yang ada di sampingnya, dan Xiaoyan kemudian berubah menjadi sinar cahaya yang langsung melesat memasuki lubang hitam. Pada akhirnya, lubang hitam itu pun langsung menghilang. Gu Yuan segera melihat pada Sun Er yang ada di sampingnya sambil berkata, "Tenanglah, kau tidak perlu khawatir. Tidak akan ada sesuatu yang terjadi pada Xiaoyan." Sun Er hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah mendengarkan ucapan dari sang ayah. Cerita kemudian berpindah ke dalam makam surgawi yang saat ini telah dipenuhi dengan kabut tebal. Tempat itu benar-benar cukup sepi dan juga hening. Ruang yang ada di kabut itu pun langsung bergejolak sebelum pada akhirnya Xiaoyan keluar dari lubang hitam yang terbentuk di ruang tersebut. Tatapan mata Xiaoyan melihat pada lingkungan sekitar yang terasa cukup akrab. Dia teringat pertama kalinya memasuki tempat ini hanya memiliki kekuatan di tahap Daosun. Namun sekarang Xiaoyan sudah menjadi salah satu ahli dari puncak benua Doqi. Tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan langsung mengeluarkan kekuatan spiritual, dan dia juga telah mengeluarkan sayap tulang gioknya untuk langsung melesat menuju bagian terdalam dari makam surgawi ini. Pergerakan dari Xiaoyan itu telah benar-benar mengejutkan tubuh-tubuh energi yang berada di dalam makam surgawi. Namun mereka semuanya tidak ada satupun yang berani menghentikan pergerakan dari Xiaoyan, karena mereka tahu kekuatan dari Xiaoyan bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Dengan kecepatan Xiaoyan saat ini menuju bagian terdalam dari makam surgawi hanya membutuhkan waktu yang cukup singkat. Di bagian terdalam dari makam surgawi ini ada sosok manusia yang menggunakan baju besi dan juga memegang pedang. Banyak tubuh-tubuh energi yang ada di sekitarnya terlihat cukup ketakutan ketika melihat sosok manusia tersebut yang tidak lain itu merupakan Sain Suedao. Detik berikutnya, Sain Suedao bisa merasakan ada kekuatan yang besar segera meluncur pada wilayahnya dengan kecepatan tinggi. Hal ini segera membuat Sain Suedao segera berdiri dari tempat duduknya, yang kemudian dia berkata, "Siapa sebenarnya yang berani bertindak dengan lancang menuju wilayah yang aku kuasai?" Dalam sekejap saja, Sain Suedao langsung mengayunkan pedang yang ada di tangannya, dan sebuah energi yang berwarna merah telah diluncurkan dari dalam pedangnya itu untuk memberikan serangan pada seseorang yang telah melesat memasuki wilayahnya. Dan akhirnya, diar! Serangan dari Sain Suedao itu dihancurkan dalam sekejap. Kemudian ada suara tertawa yang terdengar di tempat ini. Hahaha, Sain Suedao, sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu, dan kau tidak harus menyambutku dengan cara yang kasar seperti ini. Raut wajah dari Sain Suedao segera berubah ketika mendengarkan suara yang cukup familiar, dan itu telah membuat Sain Suedao menjadi terkejut. Tubuh energi yang berada di sekitar dari Sain Suedao tiba-tiba saja ketika melihat sosok dari Xiaoyan, mereka segera mengepungnya sambil mengatakan, "Sebenarnya itu adalah manusia. Wow, sungguh daging yang enak." Sementara Sain Suedao hanya melihat sosok dari Xiaoyan, tatapan matanya tiba-tiba saja melebar lalu mengatakan, "Kau sebenarnya adalah bocah kecil dari klan Xiao saat itu." Sain Suedao sangat ingat dengan jelas, Xiaoyan hanyalah seorang Daosun. Terakhir kalinya dia masuk ke tempat ini. Namun sekarang, kekuatan dari Sain Suedao tidak layak disebutkan di hadapan Xiaoyan. Dia buru-buru melompat sambil berteriak, "Pergilah kalian dari tempat ini. Orang ini merupakan tuan muda dari klan Xiao. Apakah kalian benar-benar berani untuk menyentuhnya?" Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tubuh-tubuh energi yang telah mengepung Xiaoyan, raut wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan luar biasa. Sementara Sain Suedao melambaikan tangannya
dan mengirim terbang banyak tubuh energi tersebut. Dia kemudian berdiri di hadapan Xiaoyan sambil mengatakan, apakah saudara Xiaoyan di dalam makam surgawi ini adalah untuk bertemu dengan Tuan Xiao Xuan? Masih ada beberapa orang yang sangat merepotkan pada jalan yang akan kau tempuh. Maka dari itu, tolong izinkan diriku menjadi pemimpin jalan untuk menghindari supaya Tuan Muda Xiaoyan tidak tertunda di dalam perjalanan ini. Bagaimana? Apakah kau setuju? Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, jika begitu, kemungkinan aku akan merepotkan Shen Suedao. Shen Suedao hanya melambaikan tangannya sambil mengatakan, itu hanyalah masalah kecil, Tuan Muda Xiaoyan. Kau merupakan keturunan dari Xiao Xuan, dan siapapun yang berani menyerangmu di dalam makam surgawi ini akan berakhir sekarat. Setelah mengatakan hal tersebut, tubuh dari Shen Suedao segera bergegas menuju wilayah dari Xiao Xuan, dan Xiaoyan dengan cepat mengikuti di belakangnya. Banyak tubuh energi yang kuat di dalam makam surgawi ini telah merasakan kehadiran dari Xiaoyan. Namun, ketika mereka akan mengepung Xiaoyan, Shen Suedao mengatakan bahwa Xiaoyan merupakan keturunan dari Xiao Xuan. Raut wajah dari tubuh-tubuh energi ini langsung berubah, dipenuhi dengan ketakutan dan tidak jadi memberikan serangan terhadap Xiaoyan. Mereka secara serempak mengatakan, apa? Sebenarnya bocah ini merupakan keturunan dari Xiao Xuan yang hebat. Xiaoyan pada akhirnya menuju bagian terdalam dari makam surgawi tanpa halangan di bawah pimpinan dari Shen Suedao. Dan sekali lagi, Xiaoyan sekarang telah berada di wilayah dari makam kuno yang merupakan tempat dari Xiao Xuan. Shen Suedao tidak berani melangkah menuju wilayah tersebut. Kemudian dia mengatakan, saudaraku, mungkin aku hanya bisa mengantarmu sampai tempat ini dan aku akan segera pergi. Setelah mengatakan hal tersebut, tubuh dari Shen Suedao membungkuk dan secara perlahan dia mengambil langkah untuk mundur. Raut wajahnya dipenuhi dengan ketakutan dan juga rasa hormat yang tinggi ketika memikirkan nama Xiao Xuan. Sementara tatapan mata dari Xiaoyan melihat pada tablet batu yang ada di hadapannya yang merupakan pintu masuk menuju makam dari Xiao Xuan. Xiaoyan segera berjalan mendekati tablet batu tersebut. Dia lalu berlutut dan juga bersujud di hadapan tablet batu dari Xiao Xuan. Kemudian Xiaoyan mengatakan, keturunan Xiaoyan menyapa leluhur Xiao Xuan. Suara tawa tiba-tiba saja langsung terdengar. Bocah kecil, berhentilah kau untuk berlutut seperti itu. Sosok dari Xiao Xuan segera keluar dari dalam tablet batu, yang kemudian dia memandangi Xiaoyan yang ada di hadapannya. Segera setelah itu, Xiao Xuan langsung tersenyum sambil mengatakan, Doseng bintang 6 tahap menengah, kekuatan jiwa kondisi surgawi tahap sempurna, api teratai pemurni iblis, dan juga beberapa api surgawi yang lainnya. Bocah kecil, kerjamu benar-benar luar biasa. Jika Xiao Chen ada di tempat ini, kemungkinan dia akan terkejut mendengar evaluasi dari Xiao Xuan. Bagaimanapun juga, tidak pernah ada seseorang di dalam klan Xiao yang bisa mendapatkan evaluasi yang luar biasa dari seorang Xiao Xuan. Xiaoyan hanya tersenyum ketika dia melihat pada leluhur Xiao Xuan, dan kemudian Xiao Xuan pun segera duduk di tanah sambil berkata, sini, duduklah di sampingku dan ceritakan apa saja yang telah kau alami selama bertahun-tahun ini. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dia segera mengambil posisi duduk di samping dari Xiao Xuan, yang kemudian mulai menceritakan kejadian apa saja yang telah dia alami. Xiao Xuan hanya tersenyum ketika mendengarkan cerita dari Xiaoyan. Pengalaman yang dialami oleh bocah ini memang luar biasa. Detik berikutnya, tatapan mata Xiaoyan telah berubah menjadi cukup serius, yang kemudian dia mengatakan, pada saat ini klan Hun sangatlah kuat. Tujuanku datang ke dalam makam surgawi adalah mencari cara untuk bisa menghidupkan leluhur kembali. Jika kau bisa bergabung di dalam pertarungan ini, bahkan klan Hun tidak akan bisa menimbulkan banyak masalah. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiao Xuan memiliki cara untuk bisa membuatnya hidup kembali demi bisa membantu Xiaoyan melawan klan Hun? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.